Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3657. Hari ini, kita pasti akan meruntuhkan Starry Sky Academy. Di tengah kebencian, suara serak roh dendam tertinggi bergema, menyebabkan kebencian melonjak dan perlahan-lahan berkumpul di Starry Sky Academy. Adegan ini membuat semua kultivator yang hadir menahan napas. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Jika mereka tidak berada di dalam Starry Sky Academy, dilindungi oleh formasi seperti itu, satu suara itu saja sudah cukup untuk melenyapkan mereka. Yang tertinggi, bahkan kekuatan seorang tertinggi yang belum terbangun pun sangat mengerikan. Seru beberapa kultivator yang lebih tua. Saat suara mereka melemah, banyak kultivator teringat pertempuran Lin Yan sebelumnya. Kekuatan seorang tertinggi tak tertandingi. Namun Lin Yan, yang berada di puncak alam reinkarnasi setengah langkah, telah berhasil melukai Tian Yu. Cara seperti itu di luar pemahaman mereka. Jika Lin Yan, gumam beberapa kultivator. Namun kemudian mereka menggelengkan kepala, tempat ini, pada akhirnya bukan bagian dari sekte pembantai darah, dan tidak ada formasi pembunuh kuno yang bisa diandalkan. Kekuatan Lin Yan, bahkan di puncak generasi muda, masih jauh lebih rendah daripada makhluk tertinggi dari klan Resentful. Jika kita menunggu sampai dia menyerap cukup banyak kebencian dan sepenuhnya terbangun, bahkan tanpa wujud aslinya, dia bisa dengan mudah membunuh kita, kan? Pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata beberapa generasi yang lebih tua. Namun, Fang Jiushu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, berkata, dia dikelilingi oleh terlalu banyak mayat dari jalan langit berbintang kuno, sehingga mustahil untuk dimasuki. Terlebih lagi, bahkan ada formasi tertinggi dari klan Resentful. Saat suara Fang Jiushu merendah, para kultivator yang hadir mengerutkan kening lebih dalam. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak dapat menerobos dan membunuh makhluk tertinggi dari klan Resentful sebelum kebangkitannya. Namun, menunggu hanya membuat harapan mereka semakin jauh. Menghadapi situasi ini, Tetua Yulou dan yang lainnya menatap Wakil Dekan. Merasakan ekspresi orang banyak, Wakil Dekan menghela napas dan berkata, kalau sudah begini, mari kita bertindak sesuai keinginan Dekan. Apa? Mendengar ini, banyak kultivator terkejut. Dekan Akademi Langit Berbintang. Akademi Langit Berbintang sudah ada sejak lama, tetapi yang diketahui hanyalah wakil kepala sekolah yang berganti-ganti, tanpa pernah ada kepala sekolah. Di era yang hebat ini, Akademi Langit Berbintang kini memiliki kepala sekolah lagi. Siapakah dia? Di mana dia? Banyak orang sangat terkejut, menatap wakil kepala sekolah, Tetua Yulou, dan yang lainnya. Namun, menghadapi ekspresi orang banyak, Yulou, wakil kepala sekolah, dan yang lainnya tetap bungkam. Pembentukan Akademi Langit Berbintang bisa berlangsung setidaknya 10 jam. Kita masih punya waktu. Sebelum itu, kalian, ikut aku. Sementara orang banyak berdiskusi, wakil kepala sekolah memandang Fang Jiushu, Siwan, Lingsu, dan bahkan Cao San, sambil berkata. Sebelum pergi, Lin Yan telah memberikan instruksi bahwa jika ia benar-benar tidak dapat hadir, ia harus mempercayakan sebagian sumber daya Akademi Langit Berbintang kepada para jenius yang dapat memperjuangkan perdamaian dunia. Kini, wakil kepala sekolah sedang melakukan hal yang sama. Fang Jiushu, Siwan, dan yang lainnya bertukar pandang, lalu semua mengikuti wakil kepala sekolah. Asteris bas. Asteris. Kilatan cahaya muncul, dan wakil dekan memimpin Fang Jiushu, Siwan, dan yang lainnya langsung ke ruang bawah tanah Akademi Langit Berbintang. Tempat ini dipenuhi dengan arai dan rune yang tak terhitung jumlahnya, menekan para kultivator pendendam di bawah. Pada saat ini, aura para kultivator pendendam ini juga meningkat, mencoba menembus arai tersebut. Namun, arai di sini terlalu kuat, sehingga mereka tidak dapat menembusnya. Inilah inti Akademi Langit Berbintangku. Di dalam akademi ini, hanya dekan, aku sendiri, dan Tetua Yulou yang dapat mengaktifkannya. Namun, dekan belum kembali, dan dalam pertempuran melawan ras pendendam, kekuatanku pada akhirnya terbatas, meskipun Yulou dan yang lainnya adalah tetua, kekuatan mereka tidak sebanding denganmu. Formasi dan rune ini ditinggalkan oleh mantan makhluk tertinggi reinkarnasi. Jika kau mengendalikannya, kekuatan yang akan dilepaskannya akan jauh lebih dahsyat. Kata wakil dekan. Ini adalah rencana Lin Yan. Di masa-masa sulit bagi semua ras, terutama dengan kembalinya ras pendendam ke dunia, beberapa hal harus dikesampingkan,
dengan mengutamakan perdamaian dunia. Wus! Tanda seru. Saat kata-kata ini terucap, semua orang menatap wakil dekan, mata mereka dipenuhi rasa emosi yang tak berujung. Kekuatan apa di dunia ini yang tega mempercayakan fondasinya kepada orang luar? Namun, Akademi Langit Berbintang telah melakukannya. Aku benar-benar ingin tahu siapa dekan Akademi Langit Berbintang. Sebegitu murah hatinya, kata Fang Jiushu, matanya dipenuhi kekaguman. Di sampingnya, Cao San tetap fokus, sepenuhnya menyadari situasi. Tetapi tetap diam. Arai Samsara dan Rune Samsara sangat mendalam. Karena ini adalah Akademi Langit Berbintang, ketika para Samsara Agung meninggalkan kekuatan seperti itu, mereka tidak menetapkan batasan garis keturunan apapun. Bahkan mereka yang bukan ras mereka dapat mengaktifkannya, tetapi masih sangat sulit untuk dipahami. Sekarang, hanya tersisa 10 jam, kalian tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Wakil kepala sekolah memulai, lalu melanjutkan dengan mendemonstrasikan rune satu demi satu, memungkinkan para jenius ini untuk memahaminya. Tanpa demonstrasi, mengingat sifat mendalam dari Arai Samsara dan rune, apalagi 10 jam, bahkan yang paling berbakat di dunia pun akan membutuhkan bertahun-tahun untuk memahaminya. Bukan, setelah mendemonstrasikan semuanya, wakil kepala sekolah menatap para jenius dan berkata, mulai sekarang, seberapa banyak yang bisa kalian kuasai tergantung pada bakat kalian. Sampai saat itu tiba, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Setelah itu, wakil kepala sekolah bersiap untuk pergi, kembali ke bagian atas akademi. Namun saat itu, Siwan menatap wakil dekan dan berkata, Wakil dekan, bahkan jika kita mengendalikan formasi dan rune seperti itu, sulit untuk melawan roh pendendam tertinggi itu. Kekuatan ini pada akhirnya akan habis, dan kemudian. Ini juga yang ingin ditanyakan Ling Su dan yang lainnya. Formasi dan rune ini tidak dapat membunuh roh pendendam tertinggi. Menundanya juga bukan solusi. Setelah dekan kembali, semuanya akan beres. Kata wakil dekan. Wus. Ia kemudian langsung kembali. Dekan, di sini, Ling Su, Siwan, dan yang lainnya saling bertukar pandang lagi. Siapa sebenarnya dia? Seberapa kuat dia? Bisakah dia benar-benar melawan roh pendendam tertinggi? Mungkinkah dia juga seorang ahli alam reinkarnasi? Tapi, seharusnya tidak demikian. Jika ada penguasa alam reinkarnasi tertinggi di Akademi Langit Berbintang, bagaimana mungkin penguasa roh pendendam tidak takut? Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk merenungkan semua ini. Para jenius itu semua duduk bersila, tatapan mereka tertuju pada rune dan formasi, menghafal misteri mendalam yang telah ditunjukkan oleh wakil dekan sebelumnya, dan terus-menerus berusaha memahaminya. Beberapa jam berlalu, dan Lin Yan serta Ling Si telah muncul dari jalur reinkarnasi kuno dan tiba di depan prasasti batu raksasa. Asteris Wash. Asteris. Namun pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh, dan rune kuno berkelebat, berubah menjadi formasi yang mengerikan. Formasi klan pendendam. Merasakan aura formasi ini, ekspresi Lin Yan langsung mengeras. Penguasa tertinggi klan pendendam ternyata telah meninggalkan formasi yang kuat di sini. Bab 3658. Boom! Di dalam formasi, gelombang kebencian meletus, menebas Lin Yan dan Ling Si bagai golok raksasa. Serangan ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Kau tidak di sini, meninggalkan formasi yang tak terpakai, dan kau masih ingin membunuhku. Lin Yan mencibir. Tanpa kehadiran roh pendendam tertinggi, Lin Yan sama sekali tidak menganggap serius kekuatan formasi itu. Saat golok itu jatuh, pedang surgawi mendalam sudah berada di tangan Lin Yan. Menghadapi serangan ini, Lin Yan mengayunkan pedangnya. Klang! Dentang logam yang tajam bergema di seluruh area, kekuatan pedang itu langsung menghancurkan golok itu. Wus! Namun tepat pada saat itu, serangkaian suara menusuk dan menakutkan bergema di dalam formasi. Keturunan klan Lin, aku akan membunuhmu. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, leluhurmu Lin Su membantai kami di sini. Tubuh kami telah lenyap, jiwa kami telah hancur, tetapi dendam kami tetap ada di sini. Hari ini, sebagai keturunannya, kau akan ditindas di sini, dipaksa bersujud kepada kami selama 10.000 tahun. Saat kata-kata itu terucap, dendam berubah menjadi roh-roh pendendam yang melayang di dalam formasi, lalu menerjang Lin Yan. Mereka ingin menyusup ke tubuh Lin Yan dan Ling Si, menyebabkan mereka saling membunuh. Namun, tepat ketika roh-roh pendendam ini hendak menyentuh Lin Yan dan Ling Si,
11 api surgawi di tubuh Lin Yan tiba-tiba meletus. Api ini berputar-putar di sekitar Lin Yan dan Ling Xi, menyebar ke segala arah. Siulan, ketika roh-roh pendendam menyentuh api surgawi, sebuah suara terdengar, dan roh-roh pendendam di depan mereka langsung lenyap seperti uap. Ah! Roh-roh pendendam di belakang mereka menjerit kesakitan, mencoba melarikan diri. Hancurkan! Api surgawi meraung, melahap roh-roh pendendam, dan kemudian semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Namun, kekuatan di dalam formasi tetap ada, mencoba terus membombardir Lin Yan dan Ling Xi. Namun, Lin Yan sekali lagi mengayunkan pedang mendalam surgawi, teknik pedang ilahi mendalam surgawi meletus di tangannya, menebas inti formasi. Di dunia, Lin Yan tahu bahwa, selain formasi pembunuh abadi, kebanyakan formasi tidaklah sempurna. Bahkan formasi reinkarnasi pun memiliki kekurangan. Formasi roh pendendam di hadapannya ini sekilas cacat, dan dengan satu tebasan pedang ini, seluruh formasi runtuh sedikit demi sedikit. Wus! Lin Yan dan Ling Xi bergerak, melangkah keluar dari area tersebut dan kembali ke jalan kuno berbintang. Berdiri di jalan kuno ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba mengeras. Kebencian di sini sangat pekat, hampir menyelimuti seluruh jalan kuno. Namun, kebencian di kejauhan bahkan lebih intens. Arah Akademi Langit Berbintang. Gumam Lin Yan, menatap ke arah itu. Roh pendendam tertinggi memang akan bangkit kembali, dan energi reinkarnasinya sangat pekat. Sekarang, ia bahkan akan menyerang Akademi Langit Berbintang. Mencari kematian, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, berpikir dalam hati. Akademi Langit Berbintang, dia adalah dekannya. Ini adalah salah satu fondasinya, apakah reinkarnasi roh pendendam tertinggi ini benar-benar ingin menghancurkan akademi seperti itu? Wus! Tanpa ragu, Lin Yan dan Ling Xi melangkah langsung menuju Akademi Langit Berbintang. Namun, tepat ketika mereka memasuki pegunungan dengan susunan budanya, mereka mendapati bahwa area itu dipenuhi dengan tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya, dan para jenderal perang tertinggi menjaga area ini, mata mereka berkobar dengan kebencian yang tak berujung, terus-menerus menghancurkan pegunungan. Melihat pemandangan ini, Lin Yan mencibir. Jelas, roh pendendam tertinggi pasti tahu tentang formasi Buddha raksasa di jalan berbintang kuno ini. Dia pasti sangat waspada terhadap formasi seperti itu, kan? Tetapi bahkan roh pendendam tertinggi tidak dapat menemukan formasi itu, jadi dia memerintahkan jenderal tertingginya untuk menghancurkan gunung satu persatu. Metode ini, meskipun lambat, efektif. Sekarang, mereka mendekati pegunungan tempat formasi Buddha itu berada. Pada saat ini, Lin Yan bergerak, tepat berdiri di pegunungan itu. Melihat Lin Yan dan Ling Xi, para jenderal tertinggi dan para prajurit kerangka semuanya menyipitkan mata. Bunuh! Tanpa basa-basi, jenderal tertinggi berteriak. Asteris swoosh. Saat berikutnya, para prajurit kerangka dari segala arah menyerang Lin Yan dengan ganas. Sayangnya, kekuatan mereka tidak signifikan di mata Lin Yan dan Ling Xi. Di bawah pedang mendalam surgawi dan pedang cahaya roh azure, para prajurit kerangka ini langsung musnah, bahkan jenderal tertinggi pun berubah menjadi abu. Mereka benar-benar tercengang saat prajurit tertinggi itu musnah. Mengapa riak energi dari pertempuran itu tak mampu melenyapkan pegunungan di hadapan mereka? Akhirnya, mereka mengerti. Pegunungan yang diminta oleh roh pendendam tertinggi untuk mereka temukan justru yang satu ini. Lin Yan, gumam mereka dalam hati. Sayangnya, kata-kata itu tak lagi terucap. Wus! Tanpa ragu, Lin Yan dan Ling Xi kembali menuju Akademi Langit Berbintang. Saat itu, di luar Akademi Langit Berbintang, kebencian sudah mendekat, dan seluruh formasi Akademi bergemuruh, energi kuno berdengung. Namun, para kultivator yang hadir sudah tahu, formasi ini telah mencapai batasnya. Bukan karena formasi reinkarnasi lemah, melainkan karena wakil kepala sekolah dan yang lainnya tak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, kebencian itu merasuki Akademi Langit Berbintang. Banyak kultivator mendesah. 10 jam telah berlalu, dan wakil dekan menggertakkan gigi dan menahan kebencian itu selama setengah jam lagi, tetapi akhirnya tak mampu bertahan, membiarkan kebencian itu merasuk. Di tengah rasa dendam itu, roh-roh pendendam meraung, mengancam akan mencabik-cabik para kultivator yang hadir. Akademi Langit Berbintang, patuhi perintahku. Bertarung.
Teriak wakil dekan. Boom! Para tetua seperti Yulou berdiri di depan, senjata kuno di tangan mereka. Sosok mereka berkelebat saat mereka menyerang langsung roh-roh pendendam. Para siswa di dalam akademi melakukan hal yang sama. Di pegunungan, mata para kultivator yang lebih tua memancarkan kilatan tekad. Meskipun mereka bukan dari Akademi Langit Berbintang, saat ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung, hanya dalam pertempuran mereka bisa memiliki harapan. Para kultivator manusia, bagaimana kita bisa mundur? Bertarung, teriak para kultivator manusia di sini serempak. Setelah pertempuran di Gunung Yuan, semangat juang umat manusia telah bangkit. Dalam pertempuran ini, hampir tidak ada satupun dari umat manusia yang mundur. Boom! Dalam sekejap, pertempuran meletus, berkas cahaya menyambar langit. Sia-sia. Suara serak itu bergema lagi dari kejauhan. Para kultivator gemetar mendengar suara itu, melirik ke satu arah, pemahaman mulai muncul di benak mereka, meskipun suara itu tetap jauh, ia semakin mendekat. Tak lama lagi, Sang Mahatinggi Klan Pendendam akan turun ke Akademi Langit Berbintang. Bab 3659. Bunuh. Teriak wakil kepala sekolah, menyadari nyawa mereka hampir berakhir, namun bertekad untuk berjuang sampai akhir. Hembusan angin kencang menderu di sekitar mereka, mencabik-cabik kebencian. Namun, kebencian itu terlalu kuat dan pekat, kembali setelah dicabik-cabik. Kebencian yang hebat ini menyebabkan mata banyak kultivator memerah, sehingga sulit untuk melindungi pikiran mereka, karena kebencian terus menyerang hati mereka. Jika ini terus berlanjut, seluruh Akademi Langit Berbintang akan diliputi kebencian, dan kita akan saling membunuh. Pada saat ini, banyak kultivator senior angkat bicara, napas mereka memburu di bawah pengaruh kebencian, mata mereka semakin memerah. Pada saat ini, Yulou dan yang lainnya menggertakkan gigi, menatap wakil kepala sekolah. Mereka seharusnya berhasil memahaminya, kan? Tepat saat wakil kepala sekolah selesai berbicara, suara dengungan terdengar, diikuti oleh cahaya menyilaukan yang menerangi segala arah di dalam Akademi Langit Berbintang. Seluruh Akademi Langit Berbintang diselimuti aura yang luas dan kuat. Ling Su, Siwan, Chao San, dan yang lainnya melangkah maju, mengaktifkan banyak jimat reinkarnasi dan menebas langsung ke arah energi dendam itu. Bang, 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 dengan setiap suara, energi dendam itu hancur berkeping-keping. Bahkan roh-roh pendendam di dalamnya pun musnah. Seberkas cahaya menyelimuti semua orang, memandikan para kultivator yang hadir dalam cahayanya, menghilangkan dendam di dalam diri mereka. Fiuh, barulah para kultivator di Akademi Langit Berbintang menghela napas lega. Secercah kegembiraan muncul di mata wakil dekan, Yulou, dan yang lainnya. Keputusan dekan memang benar, gumam wakil dekan, menyaksikan adegan ini berlangsung. Hancurkan, tindakan. Pada saat ini, Ling Su, Siwan, Chao San, dan para jenius lainnya angkat bicara. Pola dan rune reinkarnasi mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada yang bisa dikendalikan Yulou dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan para jenderal perang tertinggi yang telah memasuki tempat ini pun musnah. Lebih jauh lagi, kekuatan rune reinkarnasi menyapu ratusan mil, memurnikan area di sekitar Akademi Langit Berbintang. Secercah harapan berkelebat di mata banyak kultivator tua. Asteris boom, boom boom, asteris namun tepat pada saat itu, sebuah ketukan drum tiba-tiba bergema. Setiap getaran suara ini mengirimkan getaran ke tulang punggung semua orang. Ini, klan hantu sedang menabuh drum. Lihat, kebencian di kejauhan semakin menebal. Ini buruk, sisa-sisa makhluk kuat yang tewas di jalan kuno ini juga bangkit kembali. Di pegunungan di atas Akademi Langit Berbintang, para kultivator tua menatap ke kejauhan. Di depan mata mereka, mereka melihat pemandangan ini dengan jelas. Sebelumnya, meskipun beberapa sisa telah bangkit kembali, kekuatan mereka pada akhirnya lemah, tetapi sekarang, kekuatan sisa-sisa ini sangat besar dan tak terbatas. Akulah makhluk tertinggi klan hantu, memanggil kalian semua untuk muncul, semata-mata untuk memusnahkan Akademi Langit Berbintang. Dari dalam kebencian yang tak berujung, suara makhluk tertinggi klan hantu bergema. Bunuh, di mana Lin Su berada, akan dihancurkan. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, Lin Su membantai kita. Hari ini, meskipun dia sudah tiada, dia telah memastikan bahwa Akademi Langit Berbintang yang dikuasainya telah lenyap dari dunia ini. Pada saat ini, para kerangka kuno itu berbicara. Apa, saat suara-suara itu jatuh,
banyak kultivator memusatkan perhatian mereka. Kemudian, mereka saling memandang dengan takjub. Lin Su. Nama ini familiar bagi para tokoh kuat dari klan dan sekte kuno, tetapi bagi banyak kultivator, legenda nama ini tidak diketahui. Lin Su adalah anggota klan Lin dari 2 juta tahun yang lalu. Tapi apa sebenarnya yang dia lakukan? Hari ini, banyak yang bisa menebaknya. Banyak kultivator bahkan memandang ke arah wakil dekan Akademi Langit Berbintang. Jalan Langit Berbintang kuno telah muncul kembali di dunia, dan berbagai jejak kuno bermunculan satu demi satu. Beberapa rahasia tidak dapat disembunyikan selamanya. Benar, 2 juta tahun yang lalu, Lin Su memasuki Akademi Langit Berbintang dan menjadi dekannya. Kata wakil dekan, dia tidak perlu menyembunyikan ini. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh jalan kuno cepat atau lambat. Lin Su, seorang jenius umat manusia, menyapu dunia di jalan kuno ini, mendominasi semua ras. Tapi ini juga menimbulkan kebencian dari semua ras. Makhluk tertinggi ras pendendam menggunakan kebenciannya untuk mengintensifkan kebencian banyak ras kuat terhadap Lin Yan, membuat mereka bergabung untuk membunuhnya, hanya untuk dimusnahkan oleh Lin Yan. Di jalan kuno langit berbintang, sungai darah mengalir, aura darah bertahan selama jutaan tahun. Dan dalam pertempuran itu, makhluk tertinggi ras pendendam juga tewas di jalan kuno. Kekuatan Lin Su telah menekan anggota kuat ras pendendam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka belum muncul. Wakil dekan berbicara, suaranya tidak keras, tetapi bergema di antara kerumunan seperti batu besar yang jatuh ke danau, menciptakan badai emosi. Makhluk tertinggi ras pendendam adalah seorang ahli alam reinkarnasi. Di era itu, dia benar-benar dibunuh oleh Lin Su. Seberapa kuatkah tingkat kultivasi Lin Su saat itu? Klan Lin, Lin Su. Seberapa kuat klan Lin saat itu? Petik 2. Mereka menekan anggota kuat klan pendendam selama 2 juta tahun, dan mereka akan terus menekan mereka untuk generasi mendatang. Petik 2. Apakah klan Lin benar-benar terkait dengan klan iblis kuno? Pada saat ini, banyak tokoh kuat memusatkan perhatian mereka, keraguan muncul di hati mereka. Klan pendendam adalah klan yang dikenal karena kekacauannya. Jika klan Lin benar-benar klan iblis kuno, mengapa mereka menekan klan pendendam? Semua ini tampak sangat tidak masuk akal. Meskipun mereka tidak tahu detail lengkap kejadian saat itu, melihat kemarahan klan Resentful, mereka mengerti, mereka benar-benar membenci Lin Su dan seluruh Akademi Langit Berbintang. Hancurkan Akademi Langit Berbintang, maju ke dunia, dan ubah dunia menjadi kebencian. Di dalam, suara-suara seperti itu kembali terdengar. Memang, mereka adalah klan yang dikenal karena kekacauannya. Siwan menggertakkan giginya. Namun, ada terlalu banyak kerangka kuno berwujud sosok-sosok kuat di depan. Mereka menyerbu ke depan, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan Ling Su, Siwan, Chao San, dan yang lainnya mengaktifkan rune reinkarnasi lagi, mereka tidak dapat langsung melenyapkan mereka. Ini berarti kerangka-kerangka itu sudah dekat dengan Akademi Langit Berbintang. Saat semua kultivator mengerutkan kening, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bunuh. Dengan suara ini, niat pedang yang membumbung tinggi dilepaskan. Kelak, sebuah suara terdengar, dan mayat-mayat yang menyerbu ke arah mereka langsung lenyap. Apa? Ini mengejutkan banyak kultivator. Mereka kemudian berbalik, hanya untuk melihat Fang Jiushu berdiri di udara, dikelilingi rune reinkarnasi, dan di atas kepalanya, sebuah arai reinkarnasi berkelap-kelip. Dia benar-benar telah memahami arai di dalam Starry Sky Academy. Wakil dekan menghela napas, bakat Fang Jiushu mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Bahkan para jenius seperti Ling Su, Siwan, dan Chao San sangat terkesan. Dalam waktu yang sama, mereka hanya bisa memahami pola dan rune reinkarnasi, tetapi Fang Jiushu telah mencapainya. Namun tindakan Fang Jiushu membuat roh pendendam tertinggi murka. Pada saat ini, kebencian kuno melanda area tersebut, dan aura roh pendendam tertinggi sepenuhnya muncul di luar Starry Sky Academy.